Suasana hati Triswaka dan Zinedine Zidane masih terus dinaungi kegelisahan. Betapa tidak, Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia atau Forkami telah melayangkan somasi kedua untuk Triswaka dan Zinedine Zidane. Pelayangan somasi kedua itu disebabkan karena adanya beberapa poin kesepakatan dari somasi pertama yang dianggap Forkami masih diabai. Namun Ketua Advokasi Forkami Arianto masih membuka mediasi bagi Tri dan Zidane. Simak video selanjutnya. Belum ada jawaban yang dari somasi pertama, kan tadi Abang bilang katanya permintaan maaf di media sudah, terus apa lagi? Jadi dari Forkami, dari saya sebagai ketua tim hukum Forkami, Forum Komunikasi Artis Minang, menyampaikan bahwa kami membuka pintu maaf. Kami membuka pintu maaf karena manusiawi, kekhilafan. Tetapi somasi kami itu ada 2 poin. Permintaan maaf 1, yang kedua adalah kapan tim Triswaka dan Zidane membicarakan membayar royalti pencipta lagu atau pemilik lagu yang sampai sekarang mereka tidak menikmati hasil ciptaan mereka tersebut. Kecuali memang tim Triswaka adalah mempunyai lisensi dan mempunyai hak untuk menerbitkan, mempublisit lagu tersebut. Nah, itu yang kita perlu garis bawahi. Untuk royalti tersebut itu diatur dalam undang-undang tentang hak cipta. Itu pidananya itu 8 tahun, besar sekali 8 tahun. Apa sebutannya? Sebutannya adalah pembajakan kalau kita tidak meminta izin. Jadi dugaan kita dapat dikategorikan itu sebagai pembajakan, kecuali ini kita ambil, kita upload untuk diri kita pribadi, itu tidak masalah. Tetapi kalau ada unsur komersilnya, itu masuk ke kategori pembajakan. 8 tahun pidananya, kurungannya, ditambah dendanya itu kira-kira 4 miliar. Bukti-bukti apa sih Bang yang Abang miliki? Kalau bukti-bukti kita udah simpan di YouTube, kita udah simpan semua. Kita jadiin kaset. Kalau itu memang agenda terakhir atau solusi terakhir masuk ke ranah pidana atau perdata, kita akan munculkan bukti-buktinya. Kita udah screenshot juga, dan kita udah upayakan juga. Kita minta difasilitasi juga sama teman-teman kita vokalis juga agar ini cepat selesai, agar ini terjadi pertemuan. Ternyata sampai sekarang kita belum dapat balasan suratnya. Terus kedua, kita juga tidak ingin menjatuhkan karir seseorang. Ini murni aturan undang-undang. Di sini ada Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ini diatur secara detail. Apa itu pembajakan? Kalau kita mengambil karya orang tanpa izin, masuk dalam unsur pembajakan. 8 tahun pidananya dan 4 miliar dendanya. Dan kita pun dibolehkan juga meminta kerugian material dan imaterialnya. Kerugian material kita yaitu 10 miliar dari beberapa lagu. 10 miliar dalam berapa lagu tuh, maksudnya satu lagu 1 M atau gimana? Satu lagu, satu upload, satu view, satu upload YouTube. Lagunya walaupun sama tapi di-upload berulang-ulang, beda sandi YouTube-nya, tetap itu 1 M. Karena pelanggaran ini tidak boleh dibiarkan. Dan view-nya itu rata-rata di atas 1 juta dan ada yang paling tinggi 12 juta penonton. Dan itu kan ada hak royalti untuk si pemilik lagu. Lagunya apa sih Bang kalau boleh tahu? Lagunya itu ada lagu Melayu. Yang pertama Emas Hantaran ya, yang ciptaan Erwin Agam, dan satu lagi Sekarat Rasa kalau nggak salah. Apa?
sekarat rasa. Sekarat rasa. Nah, itu yang kita gaungkan, dan beberapa musisi dan pencipta lagu pun sudah menelpon kita. Ya, kemungkinan akan banyak ini pencipta-pencipta akan menghubungi kita dan minta tolong kita yang menjadi fasilitatornya, agar YouTuber tidak sembarangan, tidak mengabaikan aturan. Tetap kita berkarya, tetapi ada aturannya, yaitu ada di Undang-Undang Hak Cipta. Ini berbicara undang-undang. Kita tidak mungkin keluar dari konteks ini. Tetapi ada mediasi yang diharuskan apabila pihak manajemen Triswaka Komunikasi tinggal minta nomor kita kepada musisi-musisi atau pada wartawan. Itu ada nomor kita. Bang, somasi pertama kan waktunya 3 hari. Ya. Somasi kedua waktunya? Untuk somasi kedua, karena ini adalah jatuhnya nanti ke ranah pidana dan perdata, kita kasih waktu lebih jauh, yaitu 7 hari. Terhitung hari ini, hari besok, terhitung hari besok, itu kira-kira mungkin habis lebaran ya, karena ada libur. Seperti itu. Bang, kalau untuk penyanyinya aslinya sendiri kenapa tidak dihadirkan atau dimunculkan? Kenapa, Bang? Penyanyi aslinya lagi keluar daerah. Sebenarnya penyanyi aslinya mau ke sini. Penyanyi aslinya ya, siapa mau ke Bang? sini. Di sini ada lagunya si Arif dan Yolanda. Itu ciptaan Erwin Agam ya. Yolanda, Arif, dan ada beberapa yang lainnya. Karena kan kita belum komunikasi sama mereka. Kita juga nggak mau menyebutkan namanya karena belum komunikasi, takutnya nanti tersinggung atau apa. Jadi abang lebih ke penciptanya. Penciptanya ya? dulu. Bang Erwin. Tapi kalau memang dihadirkan penyanyi, oke, kita akan hadirkan, kita akan sampaikan. Bang, tapi seakan-akan dari pihak sana agak menyepelekan, Bang. Gimana, Bang? Jadi gini, namanya manusiawi ya. Mungkin dengan ada somasi pertama dari kita, hujatan dari beberapa fans yang tadinya kita mau hindari adanya pertikaian antar fans, ternyata terjadi. Buktinya adalah subscribernya langsung turun. Itu terbukti. Maka yang kita anggap tidak penting, ini sangat penting. Pidana ini 8 tahun loh pidananya. Nanti tim Triswaka bisa mempelajari juga tentang Undang-Undang Hak Cipta. Itu luar biasa sekali. Kalau misalnya diabaikan, tetap diabaikan, Bang? Ada langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya langsung kita buatkan laporan pidana dan langsung kita lakukan gugatan perdata. Karena dalam 7 hari itu secara otomatis kemarin para hak cipta yang telepon kita, mereka akan memperkuat diri lagi, menyerahkan ke kita. Bisa puluhan hak cipta nanti yang datang ke kita. Karena ini nasional, bukan hanya lagu genre Melayu, tetapi ada beberapa lagu-lagu yang kedaerahan yang dibawakan juga. Dan tidak tutup kemungkinan ini akan panjang. Ya sebelum panjang ya udah selesaikan aja. Yang paling dirugikan oleh penciptanya apa sih, Bang? Kalau dirugikan kalau untuk hal yang terpenting dirugikan adalah di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini kan ada royalti buat mereka. Pencipta, penyanyi ada di sini. Dan itu mereka tidak lisensi dapatkan. Ada di sini. Mereka tidak mendapatkan sama sekali. Sedangkan di undang-undang ini diatur. Sedangkan yang cover malah yang justru yang cover yang dapat namanya langsung naik, kedua dapat endorsan, ketiga dapat dari YouTube dan dapat dari undangan-undangan. Sedangkan undangan-undangan secara konser itu pun mereka bawain lagu-lagu yang dipopulerkan itu. Ya, ada terakhir Bang, ada pesan untuk Tri dan Zidan. Pesan saya kepada Tri dan Zidan lebih ke tim manajemen, karena bagaimanapun juga kita harus memikirkan nasib dari artis kita. Jangan sampai kita sebagai tim manajemen tetapi kita tidak memikirkan masa depan artis kita. Masalah-masalah seperti ini harusnya konsen tim manajemen untuk melakukan gerak cepat sebelum ini booming.
Nah, yang saya lihat ini nomor HP yang tadinya untuk endorse, untuk ini, untuk itu tidak bisa dihubungi dan checklist satu. Gimana Sempat kita? abang hubungin ya? Sempat kita hubungi. Jadi gimana kita? Akan menghindar ya bang? Seakan-akan menghindar. Jangan menghindar. Ini ada tuntutan pidana. Dan ini tidak tutup kemungkinan Triswaka dan Zidan, tetapi satu tim ikut serta pasal 55-nya itu Karena ikut menikmati bang. karena ikut menikmatin satu tim. Jadi di dalam undang-undang ini kafe yang menyiarkan ciptaan orang yang sengaja dibajak itu bisa ditutup. Kita minta sekarang untuk kafe itu ditutup, bisa ditutup. Oh, kafe itu sendiri Ada di ikut- aturannya, ada pasal. Tapi kita tidak mau seperti itu. Cukup komunikasi sama kita dan kita pun tidak ingin mematikan karir orang, tidak. Karena ini kan masalah masa depan ini juga, masa depan artisnya yang kita ini, masa depan klien kita, masa depannya pencipta lagu. Harusnya kan pencipta lagu sejahtera dengan artisnya, itu rumusnya. Tetapi kan ini ada kesenjangan, itu yang mau kita bereskan seperti itu. Oke, terima kasih bang. Ya, siap.